Ibu yang buta kedua matanya hidup dengan penuh kesulitan sendirian. Merawat dua anaknya dengan penuh kasih sayang. Agar mereka bisa tumbuh besar dan dewasa. Setiap hari ibu membawa anak laki-lakinya pergi mengumpulkan kayu bakar. Namun kehidupan yang bahagia dan biasa-biasa saja terhenti karena tindakan kebaikan yang satu. Suatu hari, wanita itu secara kebetulan melihat seorang anak laki-laki sedang disiksa oleh sekelompok preman. Tanpa ragu, dia yang baik hati melindungi anak laki-laki itu di belakangnya. Meskipun dihadapi oleh penjahat yang jahat, dia tidak takut. Dalam kemarahan, penjahat itu tiba-tiba mendorong wanita itu jatuh ke tanah. Bukan hanya memecahkan kalung wanita menjadi 3 bagian, tapi juga melukai salah satu matanya. Penjahat khawatir akan menimbulkan korban jiwa, lalu melarikan diri dengan tergesa-gesa. Untungnya wanita itu segera dibawa ke rumah sakit dan berhasil diselamatkan. Namun luka kali ini membuat keluarga yang sudah miskin menjadi lebih sulit. Pada saat itu, anak laki-laki yang diselamatkan olehnya datang ke hadapan wanita itu, tiba-tiba berlutut di tanah untuk mengucapkan terima kasih atas penyelamatan wanita itu. Ketika wanita mengetahui bahwa anak laki-laki itu adalah yatim piatu tanpa orang tua, dengan kebaikan hati, dia memutuskan untuk membawa anak laki-laki itu pulang dan merawatnya. Namun tanpa dia sadari keputusan ini akan membuatnya menyesal seumur hidup. Setelah kembali ke rumah, wanita itu memperbaiki liontin jade yang pecah dan membaginya kepada putra dan putrinya. Melihat bahwa dia tidak mendapat bagian dari liontin jade, anak laki-laki segera menyadari bahwa dia pada akhirnya hanya seorang asing. Dia memutuskan untuk pergi bekerja untuk menghasilkan uang dan membalas budi kepada wanita itu. Hingga mendengar gadis kecil mengatakan, tabungan terakhir ibu hanya cukup untuk membiayai pendidikan satu anak, dan kuota ini hanya bisa untuk anak laki-laki tertua wanita itu. Anak laki-laki kecil mulai merasa keinginan untuk menggantikan. Namun dia tidak pernah membayangkan bahwa kesempatan ini akan segera datang. Seorang preman yang selalu mencari anak laki-laki itu. Dia langsung mengarahkan senjatanya pada putra tertua wanita itu. Saat dia sendirian, mereka menangkapnya. Mereka mengikatnya dan berencana menjualnya. Kejadian ini secara kebetulan dilihat oleh seorang anak laki-laki dari kejauhan. Dia tahu dia adalah target kecil. Ini adalah target anak nakal. Namun dia tidak memilih untuk membalas budi dan berdiri tegak. Sebaliknya, ketika wanita itu mencari anaknya, dia sengaja menyembunyikan kebenaran dan menghentikannya. Guo Liang, apakah kamu melihat Jiadong? Aku membawanya pergi. Aku akan pergi mencari Jiadong bersama bibi. Dan karena egoisme anak laki-laki ini, wanita itu kehilangan anak kandungnya sendiri. 20 tahun berlalu dalam sekejap mata. Ibu mencari anaknya setiap hari. Dan anak laki-laki yang dia adopsi berubah menjadi serigala dalam domba. Dia menikahi putri wanita itu dengan kata-kata manis dan membawa pergi putri wanita itu. Namun setelah menikah, dia tidak pernah menunjukkan sedikit pun kasih sayang pada istrinya. Karena dia sudah muak dengan keluarga ini. Siapa yang mengizinkanmu datang? Aku sudah bilang kepadamu 10.000 kali. Sekarang saya adalah wakil manajer di perusahaan farmasi Fei Hong. Wakil manajer Fei Hong Pharmaceuticals. Jika orang lain melihatnya, aku dengan nenek buta sepertimu. Jika ada hubungannya, wajahku harus kumunculkan di mana, Chen? Wanita tidak marah menghadapi penghinaan dari pria. Dia mengeluarkan kurma merah yang dibawa dari rumah. Dia ingin menggunakan barang-barang ini untuk menyenangkan pria, agar dia tidak selalu anak perempuan memukul dan menendang. Namun pria yang melihat ini, secara kasar menjatuhkan kurma merah ke tanah. Menyalahkan wanita datang ke sini adalah omong kosong. Suruh dia sekarang kembali ke kampung halaman dan menunggu mati. Setelah berkata begitu, dia pergi tanpa menoleh. Dan istri melihat pria pergi. Dia tidak peduli dengan ibu buta matanya sendiri. Dia juga terburu-buru mengikutinya. Namun di kota asing ini, wanita sama sekali tidak bisa menemukan jalan pulang. Dalam sekejap, sebuah mobil melaju ke arah mereka. Mobil mewah langsung menabraknya. Pengemudi turun dan menyalahkan wanita itu tidak berhati-hati. Mengatakan bahwa CEO dalam mobil telah digigit ular berbisa. Jika pertolongan pertama terlambat, wanita itu tidak akan bisa membayar meskipun memiliki 10 nyawa. Setelah berkata begitu, mereka langsung naik mobil untuk membawa CEO ke rumah sakit. Namun, wanita itu malah menghalangi mereka. Dengan gemetar, dia mendekati CEO. Ketika mengetahui bahwa CEO digigit oleh ular bambu hijau, wanita itu tidak memikirkan keselamatannya sendiri.
langsung mulai menghisap racun ular dari CEO dengan mulutnya. Racun ular di lengan. Tindakan wanita itu membuat CEO teringat masa kecilnya. Apakah ini akan berhasil? Ini bukan film. Saya percaya pada nenek. Kami di desa sering melihat ular berbisa. Ini semua pengobatan tradisional. Efektif. Anak saya ketika kecil juga pernah digigit ular. Saya juga mengobatinya seperti ini. Nenek, apakah ini aman? Apakah ini berbahaya? Ular bambu hijau. Baiklah. Tidak apa-apa. Tidak apa-apa. Sekarang racun dalam darah sudah dikeluarkan. Kamu segera pergi ke rumah sakit. Benar. Ingat untuk menghubungi lebih awal. Telepon rumah sakit. Katakan bahwa yang menggigitmu adalah ular bambu hijau. Ular bambu hijau. Baiklah. Silakan pergi. Sudah baik. Kamu bisa pulang sekarang. Sudah baik. Charlie sebenarnya digigit oleh ular berbisa. Benar. Tapi kalian telah segera mengeluarkan racun. Sudah menghubungi lebih awal. Beritahu kami jenis ular berbisa. Jadi pasien segera disuntik dengan serum yang sesuai. Sekarang sudah tidak apa-apa. Dokter, jika tidak ada penanganan ini, bagaimana? Racun ular bambu hijau adalah neurotoksin. Mungkin akan berbahaya bagi nyawa. Jadi Nyonya Tua menyelamatkan nyawaku. Untungnya. Tapi bos, mengapa kamu begitu? Sangat percaya pada Nyonya Tua itu. Nyonya Tua ini selalu memberikan perasaan yang sangat akrab. Tapi jenis keakraban yang mana? Aku juga tidak bisa menjelaskannya. Sudahlah, cepat cari Nyonya. Saya ingin berterima kasih langsung padanya. Xiao Bei. Xiao Bei. Nyonya, jika kamu tidak buta, itu akan sangat bagus. Xiao Bei. DHRO6. Nyonya, apakah Anda baik-baik saja? Terima kasih padamu. Nyonya, Anda baru saja menyelamatkan nyawaku. Seharusnya saya yang berterima kasih padamu. Jadi kamu ya, pemuda, itu adalah nenek saya. Sekarang saya sudah baik-baik saja. Benar, Nyonya, saya akan membantu Anda ke tepi jalan dulu. Jalan ini terlalu berbahaya. Ayo, baik. Nyonya, di mana keluargamu? Saya sedang mencari anak perempuan saya. Nyonya, izin bertanya. Bau herbal ini di tubuh Anda adalah... Ini adalah rumput Artemisia. Anak laki-laki saya memiliki darah panas. Sejak kecil, selalu diserang oleh nyamuk. Jadi, sudah terbiasa. Di rumah, kami membakar Artemisia. Mengusir nyamuk. Rumah menjadi tenang. Setelah dibakar Artemisia, tidak akan ada nyamuk yang menggigitmu lagi. Nyonya, ketika saya kecil, saya diculik oleh penculik. Saya hanya ingat, baumu kuat di tubuh ibuku. Sama persis denganmu. Ibu tua, permisi, pernahkah Anda kehilangan anak laki-laki? Kamu tanya ini. Ibu, Xiao Bei. Pemuda, saya menemukan putri saya. Tadi terima kasih ya. Kamu baik-baik saja. Jadi kita akan pergi dulu. Ayo, Xiao Bei, kita pergi. Bos, apakah Anda salah mengenal orang? Salah mengenal orang. Benarkah? Bagaimana bisa ada kebetulan seperti ini? Ayo pergi. Xiao Bei, kamu hamil harus berhati-hati. Aduh, ibu. Lebih baik kamu tidak datang. Begitu kamu datang, langsung mengambil koin receh itu. Mengambil beberapa kurma kering. Melihatnya saja sudah membuat orang jengkel. Aku dengan saudara Guo Liang. Apakah kita kekurangan uangmu? Yang kita butuhkan adalah banyak uang. Wanita, anak perempuan. Sebenarnya, saya akan melakukannya kali ini. Hanya ingin memberitahu kalian. Rumah keluarga kita, itu akan dibongkar. Cukup tanda tangan. Bisa mendapatkan uang. Ibu. Apa yang kamu katakan itu benar atau tidak? Ini bisa ada yang palsu. Tapi, anak perempuan, ini adalah jaminan terakhirmu. Jangan beritahu siapapun ya. Ibu, aku selalu mendengarkanmu. Mari kita pergi sekarang. Tanda tangani dan ambil uangnya.
Xiao Bei, tanda ini, kamu yang harus menandatangani. Setelah ditandatangani, maka kamu bisa mengambil uangnya. Meskipun Guo Liang mengetahuinya, dia juga tidak bisa berbuat apa-apa. Ibu, aku benar-benar berterima kasih padamu. Terima kasih apa? Kehidupanmu jauh lebih baik dari segalanya. Guo Liang, hal besar seperti ini, kamu selalu menyembunyikannya dariku. Ibu, kamu benar-benar tidak adil. Guo Liang, mengapa kamu ada di sini? Tentu saja karena putrimu yang baik. Memberitahuku. Jangan lupa, sekarang di rumahmu, bukan laki-laki lagi. Aku telah menikahi putrimu. Maka aku adalah pemilik rumah ini. Ibu, jangan salahkan aku. Putriku, kamu tahu mengapa ibu melakukan ini? Untuk siapa? Tentu saja aku tahu. Namun, ada pepatah lama yang mengatakan dengan baik. Bersama ayam, bersama anjing. Sekarang di buku keluarga kami, hanya aku dan saudara Guo Liang. Baik. Ibu telah membuka hatinya padamu. Namun kamu memperlakukan ibu seperti orang asing. Aku benar-benar berharap kamu tidak buta. Karena aku ingin kamu melihat dengan mata kepalamu sendiri. Aku menandatangani ini. Menyebabkan penderitaan. Mengambil uang masih perlu sertifikat properti tua. Sertifikat properti. Keluarkan. Tidak denganku lagi. Nenek tua membawamu datang mengambil uang. Sertifikat properti pasti ada di tubuhnya. Pergi carikan itu untukku. Xiao Bei. Benar-benar tidak ada. Siapa yang akan menempatkan? Di tempat yang begitu jelas, cari dengan teliti untukku. Tidak bisa ditemukan di luar. Buka pakaiannya dan cari di dalamnya untukku. Kamu, begitu banyak orang di sini. Kamu berani. Ini akhirnya ibuku. Aku beritahu kamu, jika hari ini aku tidak bisa mengambil uang, jadi aku sudah selesai. Ibu, kamu serahkan saja. Xiao Bei. Mengapa kamu masih tidak mengerti? Jika diserahkan, kamu benar-benar tidak punya jalan keluar. Semuanya hilang. Aku tidak butuh jalan keluar. Aku hanya ingin hidup baik-baik dengan Guo Liang. Hidup dengan baik. Mengapa kamu begitu bodoh? Jangan banyak omong. Aku datang sendiri. Jangan mendekat. Aku beritahu kamu. Kamu tidak akan bisa mengambil uang ini. Sertifikat properti sudah lama aku sembunyikan. Ini sama sekali bukan di diriku. Itu pasti ada padamu. Kak Guo Liang. Tidak bisa. Kak Guo Liang. Jangan pukul lagi, jangan pukul lagi. Jangan pukul Xiao Bei. Jangan pukul Xiao Bei. Ibu, baik. Saya memberi. Kenapa tidak ambil sejak dulu saja? Jiadong, sudah 20 tahun. Ibu, aku sangat merindukanmu. Ibu, aku mencarimu selama bertahun-tahun, tapi tidak pernah menemukanmu. Apakah kamu sudah menunggu ibu di bawah? Apakah Anda sudah di surga? Nenek, cepat. Pergi ke Fei Hong Medical. Di sana baru-baru ini. Ya. Charlie, kebaikan hatimu. Apakah terlalu berlebihan? Dia adalah penyelamatku. Dan, dia sangat mirip dengan ibuku. Pasien diserahkan kepada kami. Mohon tunggu di sini.
Cepatlah, aku baru saja menerima pesan. Charlie dari Tianyu sudah tiba. Jika aku bisa meyakinkannya untuk menyerahkan proyek baru perusahaan untuk kami kerjakan, jangan bicara tentang manajer utama. Bahkan wakil presiden pun tidak masalah. Jangan pedulikan aku. Biarkan aku mati. Biarkan aku mati. Biarkan aku mati. Ibu, mengapa kamu di sini? Apa yang baru saja kamu katakan? Pergi mati. Kamu datang ke perusahaan kami mencari masalah. Mau menjijikan saya, kan? Kenapa kamu di sini? Kamu pura-pura bodoh apa? Keluar dari sini. Sial. Ayo pergi, sudah waktunya makan. Ayo makan bersama. Charlie, jangan terburu-buru. Kalung giok ini ada di sini. Itu pasti tidak akan hilang. Kalau hilang bagus. Lebih baik tidak pernah ditemukan lagi. Cepat pergi dari sini. Lepaskan dia. Apa hubungannya denganmu? Kamu diam. Anda adalah Tuan Charlie, bukan? Saya manajer Fei Hong. Saya sedang dalam perjalanan untuk mengunjungi Anda. Nenek, apakah Anda merasa lebih baik sekarang? Kedua orang ini, mereka adalah putri dan menantu Anda, kan? Jadi Anda ingin bunuh diri dengan melompat ke sungai. Apakah ini ada hubungannya dengan mereka? Melompat ke sungai. Mobil yang melompat ke sungai. Ini tidak ada hubungannya dengan saya. Tuan Charlie, Anda sangat sibuk. Anda tidak perlu repot-repot dengan hal kecil seperti ini. Ibumu melompat ke sungai. Itu hal kecil. Bukan, menantu yang durhaka. Hanya dengan memiliki karyawan seperti kamu. Kamu Fei Hong, tidak pantas bekerja sama dengan kami di Tianyu. Saya nyatakan, Fei Hong, resmi masuk. Daftar hitam kami di Tianyu. Jangan, kalau bos kita tahu, itu karena aku. Maka saya sudah selesai. Sampai sekarang, masih hanya memikirkan diri sendiri, kan? Saya tidak bermaksud begitu. Saat itu, saya selalu di dalam perusahaan. Saya benar-benar tidak tahu tentang ibu mertua saya. Apa yang terjadi di sana? Ibu, apakah seseorang menindas Anda? Ceritakan padaku. Saya sudah memutuskan. Saya harus membantu Anda mengatakan ini. Benar, Ibu. Saya sudah mencari tahu keberadaan Jia Dong. Anak muda, hal ini tidak ada hubungannya dengan putri dan menantu saya. Ibu besar, apakah benar begitu? Yang saya katakan adalah benar, Tuan Charlie. Meskipun saya tidak tahu apa yang terjadi, tapi saya masih akan membela ibu saya. Terima kasih. Tidak perlu. Saya yang seharusnya berterima kasih. Seharusnya Anda berterima kasih pada ibu mertua Anda. Charlie, sepertinya Anda tidak terlihat baik. Mengapa Anda tidak pulang dulu untuk istirahat? Biarkan saya urus masalah dengan Yu Pei. Guo Liang, di mana anakku? Di mana, kamu katakan padaku? 20 tahun yang lalu, anak laki-laki kamu sudah diculik oleh penculik lama. Sepanjang hidup ini, kamu jangan berharap bisa melihatnya lagi. Tidak mungkin. Tidak mungkin.